Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sesebila. Saya akan menjelaskan tentang pelajaran PKN yang tentang cara menyampaikan pendapat. Cara menyampaikan pendapat memiliki beberapa demokrasi, seperti demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung atau perwakilan, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat atau terpendam. Dalam demokrasi langsung, rakyat langsung menyatukan kehendaknya. Pada demokrasi langsung, rakyat disebut sertakan dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat dapat menyalurkan hak dan pendapatnya tanpa perwakilan. Demokrasi jenis ini dapat dilakukan jika rakyat suatu negara tidak terlalu banyak. Contohnya, saat ini masyarakat di tingkat RT RW yang dapat dihadiri seluruh warga. 2. Demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Dalam demokrasi tidak langsung atau perwakilan, rakyat memilih wakil-wakil sebagai pemegang kehendak rakyat. Pada demokrasi tidak langsung, rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi tidak langsung dilaksanakan di negara-negara modern antara lain sebagai berikut. A. Penduduk negara yang selalu bertambah sehingga mengumpulkan seluruh penduduk untuk musyawarah. B. Masalah yang dihadapi oleh pemerintah maka rumit dan tidak lagi sederhana. C. Setiap warga mempunyai kesibukan sendiri sehingga masalah mengenai permintaan dapat diserahkan kepada orang yang berminat memiliki keahlian bidang pemerintahan negara. 3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat atau referendum. Pada demokrasi perwakilan, sistem pengawasan langsung dari rakyat. Rakyat memilih wakilan untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat. Tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugas dewasa rakyat melalui pelaksanaan demokrasi jenis-jenis dapat dilihat dari beberapa jenis, yaitu A. Jenis merendam wajib. B. Referendum tidak wajib. C. Referendum konsultif. B. Titik berat memiliki 3 demokrasi: demokrasi formal, demokrasi materi, demokrasi campuran. Demokrasi formal dijelaskan adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa mengurangi menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi formal, individu diberikan kebebasan yang sehingga demokrasi disebut demokrasi liberal. 2. Demokrasi material dijelaskan demokrasi memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang soal ekonomi. Persamaan bidang politik tidak menjalani prioritas untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi. Politik yang berkuasa dan mengatasnamakan negara sehingga hak milik pribadi tidak diakui. Kebebasan HAM bidang politik dihilangkan. Kebebasan ekonomi pada umumnya dikembangkan negara pada seperti komunisasi. 3. Demokrasi campuran. Demokrasi campuran dijelaskan jenis demokrasi campuran dari demokrasi formal dan materi. Jenis ini berupaya mengalihkan kebaikan dan membuang keburukan demokrasi formal dan materi. Demokrasi jenis ini umumnya diterapkan negara yang tidak berupa liberal atau pososialitas harmonis. Itu saja yang saya bisa jelaskan tentang mata pelajaran PKN kelas 11. Saya Adelia. Mohon maaf bila ada kata bersalah. Assalamualaikum.